Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tasarul Jamila. Saya dari kelas A Agribisnis NIM 076. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai hasil dari analisis konjoin preferensi mahasiswa terhadap pembelanjaan online di Shopee, yang mana menjadi tugas dari mata kuliah kuantitatif 2 dengan dosen pengampu Bu Nurki. Selanjutnya ada daftar isi, yang mana bab 1 ada pendahuluan dan latar belakang, penelitian dan rumusan masalah. Bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metode penelitian dan juga presentasi tentang langkah-langkah analisis dan juga yang nantinya akan bisa disaksikan di video selanjutnya. Dan yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama ada bab 1 latar belakang penelitian, yang mana penggunaan teknologi yang semakin canggih di era global telah mengubah gaya hidup masyarakat yang sebelumnya merupakan masyarakat konvensional, kini berubah menjadi masyarakat yang digital dari Pan Ismail ketika 2020. Yang mana dengan demikian penggunaan internet dan juga berbagai jenis ya dan juga perusahaan dan produk yang dipromosikan melakukan transaksi secara digital di era sekarang ini. Dan salah satunya contohnya adalah e-commerce terbesar saat ini, yaitu Shopee, yang mana aplikasi ini dapat diakses melalui jaringan komputer dan juga bisa diakses melalui ponsel kita. Dan melalui aplikasi tersebut, penggunaan yang dapat mempermudah dan juga memberikan keuntungan kepada kita, dan yang mana untuk mencari ataupun membutuhkan kebutuhan dari mulai pakaian, perlengkapan rumah tangga hingga produk digital lainnya, yang mana nantinya akan ditawarkan dalam bentuk fleksibilitas metode pembayaran dan juga pengiriman barang langsung ke alat konsumen tanpa harus datang langsung ke tokonya, yang mana biasanya kalau kita membeli suatu barang ataupun melakukan sebuah jasa, kita harus ke tokonya langsung ataupun kita langsung ke tempatnya. Tapi melalui dari teknologi yang sudah modern dan digital ini, kita juga bisa belanja hanya dengan kita ada di rumah, dan juga dengan fitur-fitur yang banyak bisa kita temui dan juga bisa kita sesuaikan dengan minat dan juga keuangan kita. Selanjutnya ada fenomena ini juga meningkat di kalangan masyarakat, yang mana berbelanja di Shopee dipengaruhi oleh strategi pemasaran seperti gratis ongkirnya, promosinya, diskon, cashback, rating penjualan, dan juga kecepatan pengiriman, yang mana faktor-faktor inilah yang biasanya menjadi pertimbangan utama konsumen, terutama di kalangan mahasiswa, yang mana mahasiswa cenderung mencari pilihan yang lebih sesuai dengan keuangan dan juga kebutuhannya. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian, yang mana di sini ada 3. Pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam berbelanja di Shopee. Yang kedua, seberapa penting sih tiap atribut seperti harga, ongkir, pengiriman, rating, promo bagi mahasiswa, dan kombinasi atribut mana yang paling sesuai dengan mahasiswa. Nah, selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Analisis yang pertama menjelaskan tentang analisis konjoin, yang merupakan metode yang banyak digunakan untuk memenuhi preferensi konsumen terhadap atribut suatu produksi atau layanan, dan juga merupakan dari Kordarstami et al. 2023, yang mana menunjukkan bahwa dalam konteks pengiriman marketplace, mahasiswa juga lebih memilih memprioritaskan metode pembayaran dan juga diikuti oleh promo-promo lainnya. Dan juga ada juga konsumen yang cenderung untuk memilih atribut seperti kemudahan dan keuntungan secara langsung. Dan penelitian serupa juga ada di Rinaldi et al. 2021, yang mana menggunakan analisis konjoin juga cluster analisis untuk mengidentifikasi atribut layanan Shopee, yang mana di hasilnya itu menunjukkan bahwa kecepatan pengiriman juga mempengaruhi, dan keamanan pembayaran, kualitas layanan juga menjadi faktor pilihan konsumen. Dan ada juga dari penelitian terdahulu lainnya yang juga menyatakan berdasarkan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa atribut seperti harga, ongkos kirim, kecepatan pengiriman, rating penjualan, dan juga promo yang ada di Shopee itu sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan pembelian ataupun pembelanjaan di Shopee tersebut.
Dan selanjutnya adanya bab 3 tentang metode penelitian dan langkah-langkah saat presentasinya nanti, yang mana bisa dilihat di video selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konjoin, yang mana dengan responden berjumlah 30 orang dan yang mana sudah disediakan 9 stimulus yang dikombinasi atribut dengan harga, ongkir, pengiriman, rating, promo untuk dapat dipilih dan dijadikan preferensi mahasiswa. Dan metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara penyebaran kuesioner kepada mahasiswa dilakukan secara online, dan juga analisisnya nantinya akan dikelola dan dianalisis menggunakan software SPSS, yang mana nantinya akan hasil dari penelitiannya akan menunjukkan bahwa atribut seperti harga, ongkos kirim, kecepatan pengirim, rating penjualan, dan promo berpengaruh terhadap preferensi mahasiswa. Pertama-tama kita buat foldernya terlebih dahulu untuk menyimpan hasilnya. Nah, di sini bisa kalian simpan di Windows C. Bebas mau kalian namain apa aja. Setelah itu kita pergi ke data. Setelah itu pencet orthogonal design dan pilih yang general. Setelah itu kita masukin atribut ataupun file yang sudah kita siapkan untuk data kita. Yang pertama kita tulis harga, sama untuk di label, dan nama itu sama atribut yang sudah kalian buat tersebut. Defini value. Untuk memasukkan levelnya, di sini kita memakai 3 saja. Ini kita bisa buka Excel. Nah, jadinya seperti ini. Dan nanti kita pencet, kita juga isi di yang atribut lainnya sampai semuanya terisi. Nah, untuk videonya saya percepat untuk semuanya sudah terisi. Dan setelah selesai semua, sudah di define value, setelah itu kita namain filenya. Nah, untuk filenya tadi di PJJ, yang mana kita taruh di mini reset conjoin. Nah, di sini sudah muncul hasilnya yang sudah kita pasang tadi stimulinya. Dan langkah selanjutnya adalah, untuk selanjutnya kita melakukan survei hasil dari responden tersebut dengan pertama-tama kita buka file new data. Nah, di data view kita masukkan data atau hasil responden dari yang sudah kita sebar kuesionernya. Kita rubah ke variable view, kita rubah namanya, dan juga kita ubah measure. Yang untuk responden kita ubah ke nominal, dan yang lainnya kita ubah ke scale. Yang mana kita simpan filenya, kita save, lalu kita save di new volume yang sudah kita sediakan tadi di C, dan kita simpan di lokasi yang sama dengan file yang tadi di stimuli, dan juga kita namain dengan data penelitian conjoin, atau bisa dengan nama lain. Itu kita pergi ke sitak. Setelah itu kita buka yang ada di sini, sudah saya rubah sesuai dengan nama di folder ataupun nama file yang sudah saya cantumkan di foldernya. Setelah itu kita langsung saja untuk copy dan kita tempel di sitaknya. Setelah datanya ataupun data skor subjek dan juga faktor
dan lainnya itu sudah berwarna hijau, maka artinya valid ataupun bisa. Lalu kita pencet Alt dan ya analisisnya sudah bisa muncul. Di sini kita bisa melihat dari mulai data keseluruhan dan juga data masing-masing subjek, dan juga value-nya juga bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari data yang sudah kita analisis, yaitu muncul dari data estimasi utilitas, yang mana di situ ada ataupun dari kesimpulan data statistiknya, yang mana harganya konsumen tuh lebih memilih harga 50.000 sampai 150-an, yang mana itu masih wajar dan sesuai kualitasnya, dan juga ongkirnya itu kurang lebih 10.000 dan juga lebih realistis dibandingkan dengan gratis ongkir gitu. Dan pengirimannya tuh paling banyak dipilih dari 3 sampai 5 hari, yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Dan peringkatnya tuh 4,0 sampai 4,5, yang mana bisa dikatakan masih dipercayai oleh konsumen. Dan promonya itu konsumen lebih tertarik kepada cashback atau koin belanja dibandingkan diskon. Dan kesimpulan dari kepentingan relatifnya itu, yang mana ada faktor yang paling berpengaruh, yaitu pengiriman, yang mana nilainya tuh di sini 26,7%, dan diikuti dengan promo, yaitu dengan nilai 22,8% dan harga 19,3%. Dan juga ada pengaruh yang lebih kecil, yaitu ada dari ongkir 19,1%, dari rating 12,1%, yang mana secara keseluruhan konsumen lebih mempertimbangkan pengiriman, promo cashback, dan juga harga yang menengah. Dan juga prioritas utamanya yaitu adalah keputusan untuk membeli suatu barang tersebut, dari yang mulai dari pengiriman, promo, dan harganya. Ada juga tentang karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, makanya model conjoin ini signifikannya itu secara statistik, yang mana artinya itu hubungan yang kuat antara preferensi konsumen yang diminati dengan model prediksi. Dengan kata lain tuh, yang mana model yang dipercayai itu bisa menjelaskan perilaku konsumen dalam memilih atribut produk tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada penutupnya, yang mana analisis conjoin memperhatikan bahwa konsumen lebih mengutamakan aspek pengiriman, promo cashback, dan juga harga yang menengah, dan sedangkan ongkos kirim dan juga rating tidak terlalu berpengaruh. Dengan hasil yang sudah signifikan dan juga temuan ini diharapkan juga bisa menjadi acuan dalam penetapan strategi pemasaran yang selaras dan juga selaras dengan preferensi konsumen. Nah, ini ada daftar pustaka kutipan yang saya ambil dari jurnal. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.